Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelumnya kita dari kelompok 13 akan memaparkan sebuah materi yaitu Kapita Selekta Matematika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Fadli Zaim Kurniawan, NIM 10. Lalu ada teman saya, Afik Afik Hilmi Ilmi, Kuswanto. saya Afik Ilmi Susanto, NIM 23. Perkenalkan, Lalu nama ada, saya Sasmita Azhara, NIM 19. mungkin langsung saja ke materi ya teman-teman, langsung aja. Mas Afik, silakan ke slide selanjutnya. Baik, yang pertama ada mengapa matematika dianggap sulit. Yang pertama, banyak konsep matematika bersifat abstrak dan sulit dibayangkan oleh anak-anak sekolah dasar. Karena pada dasarnya matematika diajarkan tidak konkret dan sangat susah, bahkan untuk anak-anak kelas rendah. Lalu yang kedua, ada tahap berpikir. Siswa SD masih berpikir secara konkret dan membutuhkan benda nyata untuk memahami. Biasanya pada anak-anak kelas rendah dibutuhkan seperti media pembelajaran yang agar supaya mereka memahami materi-materi yang sedang diajarkan oleh guru-guru. Lalu ada seperti games-games apa namanya intelektual dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada dengan cara penyampaian. Masalah utamanya bukan di materinya, tetapi di cara menyampaikannya kepada siswa. Ini mungkin masih menjadi masalah mengapa matematika dianggap sulit ya karena mungkin berbagai macam guru memiliki beda-beda cara berkomunikasi terhadap siswanya. Lalu matematika sering dianggap sulit oleh siswa sekolah dasar. Banyak materi yang bersifat abstrak sulit dipahami ketika hanya disampaikan melalui teori. Siswa SD masih berpikir secara konkret dan membutuhkan media atau benda nyata untuk memahami konsep abstrak. Baik, seperti itu saja. Langsung ke slide selanjutnya, Mas Afik. Memahami konsep dasar materi matematika, logika, pola bilangan, dan fungsi linier. Lalu yang kedua ada menganalisis kesulitan. Menganalisis kesulitan yang dialami siswa SD dalam mempelajari materi matematika. Lalu yang ketiga ada menentukan strategi. Strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dari Ibu Sasmita atau Bapak Afik, silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Fadil. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai karakteristik siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar memiliki karakteristik khusus yang perlu dipahami oleh guru untuk merancang pembelajaran yang efektif. Jadi, di setiap kelas tentunya anak-anak itu tidak selalu memiliki sifat yang sama dan juga karakteristik yang sama. Tetapi beragam dari karakter maupun dari sifat yang khusus itu perlu dipahami oleh guru sehingga materi yang disampaikan guru kepada siswa akan eh, tercapai dengan baik dan mudah dipahami, terutama dalam mata pelajaran matematika. Yang pertama yaitu berpikir konkret. Siswa SD masih berpikir secara konkret dan membutuhkan benda-benda nyata untuk memahami konsep abstrak. Oleh karena itu, anak akan sulit memahami sesuatu yang hanya dijelaskan secara verbal atau simbolik. Jadi tentunya bukan hanya dalam anak SD ya, tapi mungkin beberapa orang cenderung akan lebih paham ketika melihat suatu yang mereka lihat langsung. Jadi kita tidak bisa selalu memberikan teori-teori saja, melainkan kita juga harus melakukan praktik agar anak tersebut bisa memahami apa yang sedang kita pelajari pada mata pelajaran matematika. Kemudian suka bermain.
Belajar sambil bermain adalah cara yang paling efektif untuk siswa SD. Mereka lebih mudah menyerap informasi ketika proses pembelajaran menyenangkan dan interaktif. Tentunya untuk dunia anak-anak, pemikiran mereka itu masih dalam tahap imajinasi. Jadi, mereka akan cenderung lebih suka bermain daripada fokus dalam suatu pelajaran. Kemudian ada mudah bosan. Siswa SD memiliki rentang perhatian yang terbatas. Pembelajaran perlu dibuat dinamis dan bervariasi agar mereka tetap fokus dan tertarik dengan materi yang diajarkan. Nah, sebagian eh, dari karakteristik ini yang mudah bosan. Oleh karena itu, kita harus sebagai guru kita harus inovatif dan kreatif dengan memberikan games seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fadil atau dengan permainan-permainan ataupun benda nyata untuk mengajak anak SD agar tidak bosan dalam materi yang sedang kita ajarkan. Kemudian ada belajar dari pengalaman. Pengalaman langsung sangat penting bagi siswa SD. Mereka belajar lebih baik melalui eksplorasi, percobaan, dan aktivitas praktik daripada hanya mendengarkan penjelasan guru. Jadi intinya, siswa SD tidak bisa langsung diberi konsep abstrak tanpa media konkret atau pengalaman langsung. Strategi pembelajaran harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Kemudian ada materi yang dibahas. Yang pertama ada logika matematika, konsep dasar berpikir logis, pernyataan, dan penarikan kesimpulan dalam matematika. Kemudian ada yang kedua, pola dan baris bilangan. Menemukan pola dalam urutan bilangan dan memahami hubungan antar angka. Kemudian yang ketiga ada persamaan fungsi linear, konsep hubungan antara dua variabel dalam bentuk persamaan sederhana. Ketika materi ini sering dianggap abstrak dan sulit oleh siswa SD. Namun, dengan strategi yang tepat, materi ini dapat diajarkan secara menyenangkan dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis logika matematika. Nah, ketika kita masuk ke materi analisis atau logika matematika, masalah yang kerap kali kita sebagai guru atau calon guru itu hadapi itu adalah logika matematikanya itu seringkali terlalu susah untuk dipahami oleh siswa sekolah dasar. Sehingga jika langsung disampaikan dalam bentuk teori atau simbol simbol saja, siswa akan kesulitan untuk memahami konsepnya. Jadi, kita memang benar apa yang sudah dikatakan oleh rekan-rekan saya sebelumnya tadi, bahwasanya kita harus menambahkan eh, bahan ajar seperti misal kalau em, sedang membahas tentang kubus, kita harus membawa kubus benda atau benda yang berbentuk kubus sehingga siswa itu dapat memahami kubus itu bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi, logika matematika ini harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar lebih mudah dipahami. Ketika kita menjelaskan kepada siswa, kemudian kita menjelaskannya dengan kalimat-kalimat yang sekiranya em, susah untuk dipahami gitu ya, kan ada besar kemungkinan siswa akan malah jadi bosan. Jadi kita harus em, ada konteks nyatanya, kemudian ada contoh bendanya, kemudian em, kalau bisa penyampaian yang kita sampaikan itu harus sedasar-dasarnya atau tidak menggunakan kalimat yang terlalu tinggi. Next. Nah, kemudian ada strategi mengajar logika matematika. Nah, ketika kita akan eh, kan seperti tadi masalahnya ada di konsep yang terlalu abstrak. Nah, kita bisa menggunakan cerita sehari-hari, kemudian kalimat sederhana, kemudian tanya jawab. Nah, di cerita sehari-hari ini kita bisa menggunakan cerita atau situasi nyata yang sekiranya dikenal siswa untuk mengenalkan konsep dari logika matematika ini. Nah, kemudian di kalimat sederhana kita bisa menggunakan kalimat
yang sederhana juga dan mudah dipahami. Kemudian ketika kita melakukan sesi tanya jawab, kita juga harus melibatkan siswa dalam diskusi dan pertanyaan untuk melatih pola pikir mereka, untuk melatih eh, pikiran mereka agar mereka dapat berpikir dengan logis. Nah, contoh praktisnya, kalau semisal hujan, apa yang akan kita lakukan? Ya, tentu saja kita akan pakai payung. Kalau tidak ada payung, apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan cari tempat berteduh. Nah, ini adalah salah satu berpikir logis untuk anak-anak yang mungkin levelnya masih rendah ya. Eh, bisa kita terapkan ke kelas 1, 2, 3 yang memang em, agar mereka lebih familiar gitu dengan logika matematika ini. Nah, dengan menghubungkan logika dengan situasi sehari-hari, siswa akan lebih mudah memahami konsep penarikan kesimpulan dan berpikir kritis. Next. Mungkin yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan jelaskan analisis pola bilangan pada matematika. Mungkin mungkin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada kelebihan, pola bilangan ini memiliki kelebihan yang membuatnya cocok untuk siswa sekolah dasar. Lalu yang kedua ada kekurangan, tidak luput dari kekurangan, pasti semua hal memiliki kekurangan, yaitu namun ada juga tantangan yang perlu diantisipasi. Yang pertama ada kelebihan pola bilangan mudah dipahami karena dapat divisualisasikan. Divisualisasikan tersebut bisa kayak kita bisa melihat secara langsung contoh dari media pembelajaran yang ada seperti bangun datar. Contoh bangun datar yaitu ada segitiga yang kita dapat temui sehari-hari, ada mungkin dari bungkus makanan atau kita melihat atap rumah yang berbentuk segitiga. Lalu yang kedua ada dapat ditunjukkan dengan benda-benda konkret. Benda-benda konkret seperti benda-benda nyata yang kita dapat mudah jumpai pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga terdapat polanya terlihat jelas dan menarik. Yang pasti anak-anak lebih mudah tertarik dengan pola yang terlihat jelas dan menarik karena mereka akan mudah memahami materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru itu sendiri. Lalu yang keempat ada siswa dapat menemukan sendiri polanya. Yang pasti siswa akan mudah pada akhirnya menemukan solusinya sendiri untuk menjawab tantangan-tantangan seperti pola bilangan, pecahan maupun soal matematika yang lain. Lalu yang kelima ada membangun rasa penasaran dan keingintahuan. Karena pola bilangan memiliki suatu pola yang membuat siswa penasaran dan ingin tahu, pasti mereka akan terdorong lalu akan menjawab tantangan-tantangan yang ada. Lalu yang dua, kesulitan yang mungkin muncul atau sering muncul di pola bilangan yaitu jika pola terlalu kompleks atau panjang, maka siswa akan kehilangan fokusnya di tengah-tengah proses. Dan yang terjadi adalah seorang guru akan perlu kesabaran yang tinggi dan yang bimbingan yang benar-benar yang betul-betul harus sabar untuk mengajar peserta didiknya di pola bimbingan pola pola bilangan yang sudah ada. Lalu yang terakhir, kurang menarik jika hanya angka saja. Yang pasti jika tidak diselingi dengan huruf atau mungkin contoh yang lainnya pasti akan lebih membosankan. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya Mas Bapak Afik. Baik, izin melanjutkan dari materi ini. Kemudian selanjutnya ada strategi mengajar pola bilangan. Pola bilangan adalah materi yang sangat cocok untuk pendekatan pembelajaran aktif dan hand-on atau gampangnya
kita pembelajaran yang mudah untuk diajarkan ke anak SD. Yang pertama itu bisa menggunakan benda konkret. Contohnya adalah kancing, kelereng, ataupun benda berwarna untuk membuat pola visual yang menarik. Kemudian yang kedua ada permainan edukatif. Yaitu ciptakan permainan seperti tebak bola atau lanjutan urutan untuk membuat belajar menyenangkan. Kemudian ada penemuan sendiri. Jadi kita membiarkan siswa menemukan pola sendiri melalui eksplorasi dan percobaan. Kemudian ada kunci sukses, learning by doing. Siswa belajar lebih baik dengan melakukan daripada hanya mendengar. Biarkan mereka aktif menemukan pola, bukan hanya dipikir. Kemudian ada analisis fungsi linear. Tantangan utamanya, fungsi linear adalah materi yang paling abstrak di antara ketiganya. Siswa SD yang belum siap secara kognitif dengan simbol dan rumus formal akan mengalami kesulitan yang besar. Yang pertama, kesulitan besarnya yaitu hubungan antara dua variabel itu terasa abstrak tanpa konteks nyata. Kemudian ada simbol matematika seperti rumus seperti Y sama dengan MX ditambah C terlalu formal dan menakutkan untuk SD. Jadi yang biasanya itu kira anak SD mengiranya matematika itu hanya menambah ataupun mengurangi angka sebagai mata pelajaran matematika, di sini di fungsi linear itu akan mendapati simbol matematika seperti rumus Y sama dengan MX ataupun yang lainnya. Sehingga pembelajaran ini menjadi ketakutan yang besar untuk siswa SD dalam mengikuti mempelajari pembelajaran matematika. Oleh karena itu, guru juga diharapkan bisa memberikan penjelasan ataupun pemahaman yang lebih baik sehingga anak SD itu bisa memahami bagaimana rumus seperti Y sama dengan MK ditambah C ini bisa dapat dipahami oleh siswa SD. Kemudian yang ketiga ada grafik. Grafik. Membaca dan memahami grafik masih sulit untuk tahap ini. Nah, jadi kita ambil contoh seperti diagram batang. Jadi di situ kan ada nanti kita akan eh, menghitung banyaknya suatu populasi ataupun apa suatu eh, ya populasi ataupun banyaknya dari suatu ini ya suatu suatu benda gitu. Jadi di situ nanti akan ada diagram batang dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Nah, dari situ kita harus bisa menjelaskan bagaimana ini, kenapa kok ada batang yang dari bawah, kemudian semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, jadi kita memberikan pemahaman. Jadi misalnya nanti ada anak SD yang bertanya, ini sih apa Pak Guru kok ini batang ada ini batang berjejer naik ke atas semakin tinggi. Nah, jadi kita harus bisa menjelaskan seperti itu, teman-teman. Jadi diagram batang ini menunjukkan bahwa tingkat dari kenaikan ataupun penurunan dari suatu suatu ini populasi ataupun dari banyak sedikitnya eh, jumlah itu digambarkan menggunakan batang tersebut. Jadi semakin tinggi batang yang didapat, yang terpampang itu semakin banyak populasi ataupun jumlah dari eh, penghitungan menggunakan grafik diagram batang ini. Untuk selanjutnya, oh gitu. Kesimpulan, pembelajaran matematika untuk siswa SD harus dirancang dengan cermat, mempertimbangkan karakteristik kognitif mereka yang masih berpikir konkret dan menyukai aktivitas interaktif.
Yang pertama, pendekatan konkret dan interaktif. Siswa SD memerlukan media konkret, permainan, dan pengalaman langsung untuk memahami konsep matematika yang abstrak. Nah, balik lagi ke penjelasan tadi. Jadi siswa SD itu kok memerlukan gambaran ataupun melewat permainan ataupun pengalaman langsung dalam menghitung ataupun menggunakan konsep-konsep tadi untuk eh, mereka bisa memahami konsep matematika yang abstrak ini. Kemudian ada menjembatani abstraksi. Materi seperti logika matematika, pola bilangan, dan fungsi linear dapat diajarkan dengan efektif melalui konteks sehari-hari dan metode penemuan. Jadi, eh, fungsi linear ini dapat diajarkan lebih efektif melalui konteks sehari-hari atau metode penemuan. Jadi, siswa diajak untuk menemukan penemuan metode-metode pembelajaran ini secara real time atau nyata dengan cara mereka diajak untuk melakukan observasi mengenai metode yang akan eh, dipelajari seperti logika matematika, pola bilangan, dan fungsi linear. Kemudian yang ketiga ada fokus pada kesenangan. Strategi pembelajaran harus menyenangkan dan dinamis untuk menjaga fokus serta minat siswa, terutama karena rentang perhatian mereka terbatas. Jadi anak ini kan harus dibuat senang sehingga mereka itu akan eh, lebih cenderung fokus dalam mempelajari materi yang kita bawakan. Nah, jadi kita tidak harus lebih fokus ke pemahaman ataupun capaian eh, materi-materi yang kita ajarkan, tetapi kita juga lebih mementingkan fokus kesenangan dalam belajar siswa. Kemudian ada yang keempat, tantangan fungsi linear. Fungsi linear adalah materi yang paling abstrak dan membutuhkan pendekatan yang sangat hati-hati, progresif, dan berbasis visualisasi. Jadi intinya, guru perlu menjadi jembatan antara dunia konkret siswa SD dan konsep abstrak matematika dengan menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan menarik. Oke, sekian penjelasan hari ini. Saya kembalikan ke moderator Fadil. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 13 yang sudah memaparkan sebuah materi tentang Kapita Selekta Matematika. Mungkin yang bisa saya pahami untuk materi ini yaitu guru harus bisa memberikan contoh yang konkret kepada anak-anak agar mereka mudah memahami, lalu menvisualisasikan kepada anak-anak bahwa matematika tidak seburuk yang mereka kira, karena sebagai pendidik mereka harus memiliki solusi yang tepat untuk menjawab tantangan-tantangan yang sudah ada. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.